Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan sebagai khotbah di minggu kedua setelah Trinitatis pada tanggal 26 Juni tahun 2022 diambil dari kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berbaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai khotbah di minggu tanggal 26 Juni tahun 2022 dengan tema Pengikut Tuhan yang Setia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penderitaan adalah sesuatu hal yang tak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia selama ia hidup di tengah dunia ini. Dari sepanjang waktu yang kita jalani, kita dapat merenung dan mengingat kembali hal sulit apakah yang telah kita lalui, dan bagaimanakah kita mampu melewati semuanya itu. Situasi kehidupan yang sulit juga kita temukan dari kisah kehidupan yang dijalani oleh Naomi, yaitu istri dari Elimelek dari kalangan bangsa Israel. Pada zaman hakim-hakim, bencana kelaparan menimpa tanah Yehuda, sehingga banyak orang yang menderita kelaparan. Bersama kedua anaknya, Mahlon dan Kilion, mereka berangkat ke tanah Moab dengan harapan di sana mereka akan beroleh makanan sehingga dapat melanjutkan kehidupan yang lebih layak. Tinggal di tanah Moab bukan perkara yang mudah, sebab mereka akan dipandang sebagai orang asing, sekaligus sebagai orang yang miskin. Di samping itu mereka diperhadapkan dengan situasi hidup beragama yang berbeda dari mereka.
Kesetiaan untuk menyembah Allah Israel menjadi salah satu ujian yang cukup berat bagi mereka. Namun, sesulit apapun itu, mereka tetap berjuang untuk bertahan hidup. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan mereka tidak seperti yang mereka harapkan. Justru di tanah Moab, Naomi harus kehilangan Elimelek, suaminya itu, untuk selamanya. Yang pasti, Naomi sungguh merasakan kesedihan yang amat mendalam karena kekasih hatinya telah meninggalkannya untuk selama-lamanya. Tak lama kemudian, kedua anaknya Mahlon dan Kilion menikah dengan perempuan Moab yang bernama Rut dan Orpa. Tetapi malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Hanya selang 10 tahun, Mahlon dan Kilion pun meninggal dunia. Kembali duka yang amat tragis menimpa diri Naomi. Kita boleh bayangkan betapa hancurnya perasaannya jika dahulu mereka bersama-sama berangkat dari Bethlehem ke tanah Moab, tapi kini hanya tinggal seorang Naomi saja bersama kedua menantunya. Jika dahulu Naomi menaruh harap bahwa tanah Moab akan menjadi tanah berkat bagi mereka, namun apa yang terjadi? Ternyata tanah Moab menjadi tanah yang penuh dengan penderitaan. Saudara terkasih, setelah peristiwa itu berlalu, akhirnya Naomi membulatkan tekadnya untuk kembali ke tanah Yehuda, tanah asalnya, Bethlehem. Sebagai seorang ibu mertua yang baik, yang juga mengasihi para menantunya, yang juga berstatus janda sama seperti dirinya, Naomi menyuruh agar kedua menantunya itu, Rut dan Orpa, kembali ke suku bangsanya dan menikah di sana. Naomi berharap dan mendoakan, memberkati mereka agar kedua menantunya itu beroleh belas kasihan dan karunia dari Tuhan. Tetapi Rut dan Orpa tetap bersikeras ingin mengikuti Naomi kemana dia akan pergi, atas dasar bahwa mereka juga mengasihi ibu mertuanya itu. Namun untuk kesekian kalinya, Naomi menyuruh mereka agar kembali ke suku bangsanya. Dan hingga akhirnya Orpa pun luluh menuruti nasihat dari Naomi, dan ia kembali kepada suku bangsanya. Tetapi berbeda dengan Rut, sekalipun ia masih didesak kembali oleh Naomi, namun ia justru lebih berkeras untuk tetap tinggal bersama Naomi. Jemaat Tuhan, apa yang kita lihat dari sini adalah bagaimana sikap Rut yang setelah menikah, ia sudah sungguh menganggap bahwa ia adalah bagian dari bangsa Israel. Berbeda dengan Orpa yang akhirnya kembali kepada bangsa Moab. Rut justru mengambil sikap yang tepat dengan berkata, "Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Luar biasa bukan? Rut yang merupakan perempuan Moab justru telah diubahkan dalam tempo 10 tahun pernikahannya dari seorang yang tidak mengenal Tuhan Allah Israel menjadi seorang yang sungguh percaya kepada Tuhan Allah. Apa yang membuat Rut berani mengambil keputusan yang demikian untuk percaya kepada Tuhan Allah Israel? Tentunya karena ia telah melihat dan merasakan bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan keluarganya. Hal itu membuatnya sungguh percaya kepada Tuhan Allah Israel. Saudara terkasih, tentunya yang ditunjukkan Naomi adalah hal yang perlu kita teladani, agar lewat setiap sikap hidup, tingkah laku, dan keteguhan iman, kita menjadi teladan bagi orang lain. Sehingga orang yang tidak percaya kepada Tuhan, pada akhirnya berani mengambil komitmen untuk percaya kepada Tuhan. Sangat disayangkan jika masih ada orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Sangat disayangkan jika ada orang Kristen yang tiba-tiba meninggalkan Yesus oleh karena sesuatu hal. Kiranya semua itu kita hindari dari dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, apa yang telah dipilih oleh Rut
tidaklah menjadi sia-sia. Di mana pada akhirnya Tuhan pun memberkati Rut beserta Naomi dengan cara yang luar biasa di tanah Yehuda. Walau dia seorang perempuan berstatus janda, namun ia tetap bekerja keras dengan memungut jelai di ladang milik Boas. Akibat dari iman dan kerja keras Rut, Tuhan pun memberkati Rut dan Naomi dengan berkelimpahan. Lalu di kemudian hari, Rut pun berjumpa dengan Boas, seorang dari suku Yehuda, yang kemudian hari dikenal sebagai nenek moyang Daud dan menjadi silsilah dari Tuhan Yesus. Saudara terkasih, sungguh luar biasa apa yang terjadi dalam kehidupan Rut. Sungguh luar biasa cara Tuhan menempa Rut menjadi seorang yang Tuhan berkati. Dari seorang perempuan Moab, dari seorang yang tak pernah mengenal Allah Israel, menjadi seorang perempuan yang sama seperti orang Israel, yang percaya kepada Allah Israel, menjadi seorang perempuan yang sungguh-sungguh dicatat namanya dalam Alkitab. Jemaat yang dikasihi Kristus, pada minggu ini kita dituntun oleh firman Tuhan agar menjadi seorang pengikut Tuhan Yesus yang setia. Sebagai seorang Kristen, hendaknya kita memiliki komitmen yang teguh, komitmen yang sungguh, tidak mau terombang-ambing oleh apapun juga. Walau mungkin dunia ini menawarkan kita dengan 1001 macam jalan untuk mencapai kesenangan dan kenikmatan duniawi, namun jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus hanya oleh keinginan yang sesaat. Bahkan sekalipun begitu banyak ancaman dari setiap orang kepadamu yang benci kepada Yesus, jangan pernah takut dan menyerah oleh semuanya itu. Jemaat Tuhan, ada sebuah kisah tentang kesetiaan dalam mengikuti Yesus. Ada seorang pria bernama Nokseng, seorang pria dari suku Garo di Assam, India, bersama istri dan kedua anaknya yang tinggal di daerah itu. Setelah menerima berita Injil dari para misionaris yang datang ke sana, akhirnya Nokseng dan keluarganya benar-benar menjadi seorang Kristen yang sejati. Setelah mereka menjadi Kristen, penduduk setempat pun banyak yang ikut mengikuti Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kehidupannya. Situasi itu membuat kepala suku menjadi sangat marah, lalu menangkap Nokseng bersama istri dan kedua anaknya. Lalu kepala suku itu menuntut agar Nokseng menyangkal Yesus. Jika tidak, mereka akan dibunuh. Dengan keyakinan yang teguh, Nokseng menjawab, "Saya telah memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Saya tidak akan ingkar. Saya tidak akan pernah ingkar." Lalu, kepala suku yang marah itu memerintahkan untuk menembak kedua anaknya. Seketika itu juga, anak panah pun menembus kedua anak laki-laki itu dan mereka mati. Sekali lagi, kepala suku itu berkata kepada Nokseng untuk menyangkal imannya jika dia ingin menyelamatkan istrinya. Tetapi Nokseng menjawab, "Meskipun tidak ada yang bergabung denganku, saya tetap akan mengikuti Tuhan Yesus. Aku tidak ingkar, aku tidak ingkar." Akibatnya saat itu juga istri Nokseng pun tewas ditembak. Kepala suku itu pun kemudian meminta terakhir kalinya kepada Nokseng agar ia menyangkal imannya supaya dia tetap hidup. Jika tidak, Nokseng akan dibunuh. Namun dengan senang hati, Nokseng mengucapkan kata-kata terakhir ini, "Salib di depanku, dunia di belakangku, ku takkan ingkar, ku takkan ingkar." Tak lama kemudian, Nokseng pun ditembak mati. Jemaat Tuhan, hal ini tidak berhenti di sana. Namun justru peristiwa itu memicu hal yang sungguh sangat luar biasa di desa itu. Dimulai dengan
kepala suku yang sangat jahat itu, di mana dia ditegur oleh Roh Kudus, sehingga dia mengalami suatu perubahan dalam hidupnya. Ia sadar bahwa keteguhan iman Nokseng itulah yang benar. Akhirnya dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Sejak itu, dia menjadi seorang Kristen. Dan para penduduk di desa itu pun menjadi terkagum dengan peristiwa itu. Mereka juga ikut mencontoh teladan dari kepala suku itu yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Sehingga para penduduk itu pun menjadi orang-orang Kristen. Jemaat Tuhan, di balik kata-kata yang pernah diucapkan Nokseng, akhirnya semua kata-kata itu diubah menjadi sebuah lagu yang mampu memberi semangat penginjilan bagi para misionaris. Sebuah lagu yang berjudul Mengikut Yesus, Keputusanku. Hingga saat ini, lagu itu pun menggema dan menjadi penopang agar kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Kisah di balik lagu itu menjadi bukti yang nyata akan apa yang pernah dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara terkasih dalam nama Yesus, lewat firman Tuhan hari ini, kita dituntun agar dimampukan seperti Rut yang benar-benar setia kepada Tuhan. Rut telah menunjukkan sikap hidup yang mau memilih yang paling tepat dalam hidupnya, yaitu setia dan percaya serta mau mengikut Tuhan Allah Israel. Maka demikian halnya dengan kita saat ini. Mari bersungguh-sungguh menyatakan sikap dan komitmen yang tepat, yang sungguh setia untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Yakin dan percayalah bahwa kesungguhan dan kesetiaanmu mengikut Tuhan Yesus tidak akan pernah menjadi sia-sia. Sebab orang yang setia mengikut Tuhan Yesus akan beroleh keselamatan, damai sejahtera dalam kehidupannya, dan juga akan beroleh kehidupan yang kekal. Karena itu, tetaplah setia, bersemangat untuk mengikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Yakinlah Tuhan selalu memelihara kehidupanmu. Tuhan menjaga kehidupanmu. Tuhan menyertai kehidupan saudara ketika engkau sungguh-sungguh setia mengikut Tuhan Yesus. Percayalah. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu, di mana Engkau telah memilih kami di tengah dunia ini menjadi pribadi yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tuntunlah kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar seperti Rut yang dengan penuh kesetiaan percaya kepada Allah Israel, demikianlah kami ya juga Tuhan, sungguh percaya dan setia mengikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Berkati kami Tuhan dengan penyertaan-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami semuanya, para umat-Mu, dengan penuh damai sejahtera dan keteguhan iman, selalu dengan penuh kesetiaan mengikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Amin.